Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar pagi hari ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami nantinya di line telepon 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang untuk Mutiara Pagi ya. Di kesempatan pagi hari ini kita bersama narasumber kita yang sudah tersambung adalah Ustadz Muhammad Nasir SPDI. Beliau adalah seorang dai dan juga guru, begitu. Kita akan berbincang-bincang mengenai hidup bahagia dengan cara taubat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perbincangan kita ini mengenai hidup bahagia dengan cara taubat dan istiqomah, begitu ya Ustadz ya? Ya. Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan. Baiklah, ini apa ya? Iya, sama Tata Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahidul ahad. Alladzi lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Jamaah RRI, insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Bahagia tentu kita ingin sekali hidup bahagia, dan hidup bahagia dari pemikiran dari banyak orang berpendapat mempunyai harta, mempunyai banyaknya, mempunyai jabatan tinggi, mempunyai segalanya. Tapi bukan itu. Karena hidup bahagia sesungguhnya itu ketenangan. Karena orang yang banyak harta, banyak segalanya, dia kadang gelisah. Gelisah dengan apa? Dengan dosa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa kita bertobat. Karena bosannya orang yang bertobat, orang yang benar kembali kepada Allah, pasti hidupnya bahagia. Tapi dilalui dengan tobat. Mungkin masa lalunya banyak dosa, bergelimang maksiat. Jalan satu-satunya yaitu dengan tobat. Tobat itu asal kata dari tabah, yaktubu taubatan, yaitu kembali. Kembali apa? Kembali ke jiwa asli. Dulu kita suci Mbak, jadi bersih. Nah, kita kembali ke sana. Bagaimana caranya? Ya, tobat, menyesal dari segala kita lakukan maksiat segala. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dulu Bani Adam khotoun wa bani khotoin at-tawabun. Jadi setiap Bani Adam, keturunan Adam itu pasti bermaksiat, mempunyai kesalahan. Sebaik-baik kesalahan adalah dengan cara at-tawabun, tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi ayat surat Az-Zumar ayat 53, ini sangat jelas kabar gembira juga bagi orang-orang yang mungkin terlalu banyak maksiat. Jadi ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kata Allah itu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari dosa-dosanya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Kembalilah kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa kita. Ada kata jami'ah. Jami'ah itu bermacam-macam dosa maksiat yang kita lakukan, dan innahu wal ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi orang yang banyak dosa itu banyak dosanya, banyak sialnya. Kalaupun diberi senang, hanya soal waktu. Makanya itu ketika seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
apa itu dosa? Rasul menjawab, dosa itu sesuatu yang membuat gelisah dan engkau takut sekali orang tahu apa yang engkau kerjakan. Nah, jadi gelisah saja. Contoh saja operator, penipu, maling yang mungkin sembunyi, ya, menyimpan kegelisahan walaupun dia selamat dari KUHP, keluar uang satu perkara. Nah, tapi tidak akan menghilangkan kegelisahan dalam dirinya. Jadi bahagia itu yang pertama harus dibantu dengan tobat. Nah, kenapa kita harus istiqomah? Untuk mempertahankan tadi, ya berhubung istiqomah dengan cara mungkin ya belajar, ya. Insya Allah lah, ikhtiar, berikhtiar, ilmu, bagaimana kita untuk mempertahankan tobat tadi. Jadi yang kita butuhkan itu taubat, kebahagiaannya hakiki, bukan kebahagiaannya semu. Karena dunia ini sifatnya, maka dari itu Allah itu tidak ada di satu ayat pun yang memuji tentang dunia. Yang dipuji itu akhirat. Akhirat itu abadan abadin, berabad-abad selamanya. Rugi orang meninggalkan akhirat hanya untuk dunia. Dunia, orang cinta dunia cuman sesaat senangnya. Sedangkan akhirat itu berabad-abad, bermiliar-miliar tahun, tidak terhitung. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua untuk bahagia dunia dan akhirat. Dunia itu mungkin sebagai jembatan kita untuk menuju akhirat. Kita jangan sampai lupakan. Banyak orang yang melupakan akhirat sudah banyak mengumpul harta, pada pagi pulang malam, tidak ibadah sama sekali, meninggal mati. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, yuk kita sama-sama menjadi orang yang bahagia dengan cara bertobat kembali, sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini jalan awal, jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, mungkin itu saja penjelasan. Ada pertanyaan, insyaallah kita jawab ya, insyaallah. Dan itu saja, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan pendengar untuk yang mau tanya jawab sama Ustaz, kita terima telepon ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana? Bapak Azhari Diskayu. Pak Zari di Sekayu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanyakan, bagaimana Pak Ustaz bahagia di dalam bertakwa? Kenapa Pak? Bahagia di dalam bertakwa. Bahagia di dalam bertakwa. Ya, apa maksudnya? Oke, terima kasih. Gimana tuh Ustaz? Apa maksudnya? Terima kasih Pak Abari ya. Iya Ustaz. Bapak, Ibu, takwa itu menjauhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi takwa itu masuk paling tinggi. Nah, untuk mencapai ke sana itu dilalui dengan taubat dulu, Pak. Tidak ada orang langsung mencapai makom takwa, dia tidak melalui taubat. Nah, jelas setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Yang Qulu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Keturunan Adam pasti melakukan kesalahan, kemaksiat. Sebaik-baik kesalahan yaitu dengan cara bertobat. Nah, kalau dia sudah bertobat, istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah, mungkin ada pertanyaan saya, gimana caranya? Nah, yang pertama itu menuntut ilmu. Saya di guru istiqomah untuk belajar. Dan yang kedua jangan cinta dunia. Karena ini pokok masalahnya itu terlalu cinta dunia. Banyak orang yang cinta dunia mungkin nggak tahu dari halal haram hantam. Nah, kita harus benar-benar cari ini halal haram kita rugi
seseorang kepala keluarga mencari nafkah terkadang yang penting untuk makan itu. Tidak tahu dia dari haram halal. Padahal kan kalau dia sudah masuk sudah masuk makan haram bukunya dikasih dengan anak istrinya itu merusak ibadah. Demi Allah tidak akan orang yang beribadah cara memakan makanan yang haram. Untuk bahagia untuk makom takwa. Yang pertama harus dulu dari tobat. Yang kedua, jangan terlalu cinta dunia dan cara mencari rezeki yang halal. Insya Allah mencari rezeki yang halal itu lama kelamaan akan kita temukan ketenangan di dalam diri kita. Nah itu sudah ada kode. Kalau sudah tenang itu insya Allah ada pertanyaan kita tinggalkan. Kita apa? Yang perintah Allah kita kerjakan. Allah nyuruh jangan dikerjakan, kita tinggalkan. Kita mencapai selamat. Cuman bahwa tidak langsung kita mencapai makom itu harus kita lakukan. Insya Allah dengan cara syukur, Allah kasih nikmat, ya kita bersabar. Allah kasih mungkin musibah, kita bersabar, kita bersyukur. Nah itu kuncinya. Jadi takwa itu bertahun-tahun ibadah untuk mencapai takwa itu proses ibadah yang mungkin cukup panjang dengan cara istiqomah. Mungkin itu Pak, istiqomah untuk mencapai maksud. Insya Allah lah kita mencapai maksud akan mendapatkan dengan cara istiqomah. Itu Pak. Baik, lanjut lagi silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tata Sama Bapak siapa di mana? di Batu Raja. Pak Kiwai silakan. Mau tanya masalah obat itu Pak Ustadz ya. Nah ya, misalnya orang itu sering mengambil haknya orang, keringat orang, ya, dan juga kedua tidak menyampaikan amanat orang. Nah ketika dia merasa banyak dosa dia tobat. Tapi orang yang diambil haknya itu tidak memaafkan juga, apa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih ya, Bapak siapa ini yang aja ya? Pak Kiwai. Pak Kiwai. Oke. Jadi tobat itu harus memenuhi syarat. Jadi dia itu tobat nasuha, tobat sungguh-sungguh. Tidak yang menyesal pasti. Cuma seandainya kita ada hak atau utang dari orang, ada hak yang kita belum selesaikan, itu diselesaikan. Itu tobat sempurna. Karena setiap hak yang kita selesaikan itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang yang korupsi itu kalau dia sudah tobat, ada harta yang suka dia makannya itu dikembalikan harus. Itu tidak dia tidak kembalikan, banyak orang-orang tobat tidak sebut tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat tobatnya dia menyesal, tidak mengulangi dosa itu lagi, dan kembalikan hak-hak yang atau amanah yang sudah dia jadi pejabat ya. Ada hak yang diambil, itu harus dikembalikan. Kalau dia tidak kembalikan, tidak sempurna tobatnya, tidak diterima. Khawatirkan tidak diterima oleh Allah. Memang ayatnya Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Tapi dia khawatirkan juga nanti di akhirat dia bertanggung jawab atas hak yang dia ambil masuk hutang. Nah kata Nabi, orang yang berhutang termasuk dia jihad, itu kan sahabat kan ada jihad kecuali kata Rasul dia tidak akan masuk surga yang mempunyai hutang. Sama ini dia bertobat tapi ada hak yang belum dia tunaikan atau mengambil barang orang lain ya, itu dikembalikan. Mungkin itu saja. Lanjut lagi silakan pendengar di line telepon dan juga WhatsApp ya. Ini ada WhatsApp yang masuk, Ustadz saya bacakan dulu dari Pak Romli di Muara Damai ya, di Sumbawa.
Pertanyaannya adalah, dalam mengerjakan ibadah, kadang manusia ini betul-betul semangat, kadang tidak. Apa tips untuk mempertahankan supaya tetap istiqomah, tetap semangat ini Ustadz? Silakan. Istiqomah. Jadi untuk mempertahankan ibadah ya istiqomah. Itu kan istiqomah cak mano saron istiqomah. Ada soleh cak mano saron. Ya, untuk jadi setiap manusia ini Pak Mbak ada imannya tuh naik turun. Kalau Nabi kan naik terus. Ya, malaikat mantap imannya. Tapi kalau manusia dia naik terus, pasti dia siap-siap turun. Nah, yang satu-satunya supaya kita bisa iman kita turun, yang pertama berteman dengan orang yang soleh, atau kita berguru. Mesti harus berguru, belajar. Ini untuk mempertahankan cara pertama supaya iman kita naik. Kalau saya pribadi, kadang kalau lagi iman lagi turun, itu saya minta nasihat dari ulama, dari guru saya temui, minta bimbing, dan alhamdulillah iman kita naik. Jadi yang pertama dilakukan yaitu minta nasihat dari guru kita, yang kedua berkawan dengan orang-orang yang frekuensi, memang benar-benar saling menasihati dalam kebenaran, sabaran, iman kita. Jangan berkawan dengan orang-orang, ya boleh seluruh orang itu kita kawan ya. Cuma dikhawatirkan ketika iman kita turun, kita berteman dengan orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita diajak, pasti terpengaruh. Nah ini, jadi yang pertama jangan berguru, kemudian teman kita sama-sama ya mungkin orang-orang soleh lah ya, dan soleha untuk iman kita, belajar mungkin itu cara yang pertama. Jadi cara yang pertama supaya kita tetap bertahan. Lanjut lagi silakan pendengar. Ada pertanyaan lagi di WA, ini dari siapa nih? Pak Zulkifli di Banyuasin. Assalamualaikum Ustadz, semoga kita dalam lindungan Allah selalu. Dulu kita bahagia bersama dia karena beberapa macam hal kebahagiaan ya dengan si dia. Lalu sirna dan hilang begitu saja. Singkat cerita kurang lebih belasan tahun dia datang lagi untuk mengusik kebahagiaan saya bersama keluarga saya. Yang saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan agar tidak terkena ke masa lalu itu Ustaz? Tolong pencerahannya. Dari hamba Allah di Banyu Asin. Silakan Ustaz. Terima kasih. Masa lalu boleh kita ingat, jangan menerus. Yang kehidupan kita yang nyata sekarang. Bahkan masa depan pun jangan kita lalu pikirkan. Banyak orang yang memikirkan masa depan dan merencanakan sesuatu. Bahkan ada yang antara mereka yang mungkin sudah masih lama 5 tahun sudah memikirkan masa depan. Mungkin bagaimana kehidupan. Jadi mencukupi pikiran sekarang. Sekarang bahagia itu masa lalu. Masa lalu tidak usah dipikirkan, cuma pikiran cuma sekali. Jangan sampai kita lupakan untuk mengingatkan bahwasannya kita pernah ada masa lalu. Karena masa lalu ini kita berterima kasih dengan masa lalu. Dengan masa lalu inilah kita dihantarkan dengan sekarang. Mungkin kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan cara berkeluarga kita sudah bahagia. Seandainya pun yang tadi jadi dengan Bapak yang dibayangkan tadi ada ingin bermuslim ataupun apalah ya, itu ujian. Kita tetap bertahan, tujuan keluarga, fokus untuk dan fokus tujuan kita saat ini sama keluarga, minta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi usah pikirkan masa lalu, karena membuat tidak bahagia itu masa lalu. Yakin, masa lalu itu banyak yang menyakitkan, kan masa lalu.
Itu khawatir itu. Ustaz dipikir-pikir. Apalagi yang kumpul-kumpulnya. Mungkin kumpulan reuni ketemu dengan teman, banyak yang terjadi seperti itu. Akhirnya selingkuh. Banyak itu. Jadi jadilah hidup kita sekarang dan fokus sekarang saat ini, inilah kebahagiaan kita. Misalnya kita belum masih banyak maksiat, mungkin kita murah dosa, kita hidup berarti kita diberi kesempatan saat ini berubahlah untuk bertobat kepada Allah, dan insya Allah dengan bertobat kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah rumusan semesta, rumusan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah rumusan alam semesta. Kita bertobat dan itu akan dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih yang namanya hikmah nanti. Nanti kita akan setiap individu kita, setiap kita bertobat, yakin ada ketenangan. Itu saja. Dan tidak usah dipikirkan masa lalu, hidup kita sekarang, dan masa depan itu insya Allah akan mengikuti. Terima kasih. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711369977. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo Mbak. Sama siapa di mana? Mbak Siti Aisyah di Palembang. Kecil sekali suaranya, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Ibu Siti Aisyah di Palembang. Ibu Siti Aisyah di Palembang. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya Pak Ustaz ya. Bagaimana kita tenang berkeluarga, bertetangga. Waktu kita sholat, tapi mereka itu karaokean terus, nggak tahu suhu, nggak tahu asar. Kita kan terganggu. Jadi kita negori, tapi dia bilang ngatain kita payah kalau tetangga dengan orang Islam, dia terlalu zatit agamanya. Malah dia Islam juga. Jadi bagaimana itu Pak Ustaz? Itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang komentarin Islam. Tetangganya Ustaz. Iya, sama-sama Islam. Iya. Oh iya. Jadi kembali ke tujuan kita. Kalau pribadi saya pribadi ini dan teman-teman, yang pertama biarlah orang musik kita, jangan ya, kita doakan saja. Kita doakan saja supaya dia bahagia. Tapi orang yang bahagia sesungguhnya dia sibuk dengan aibnya sendiri. Dia tidak sibuk dengan aib orang lain. Seandainya dia sibuk dengan aib kita, biarkan saja. Biarkan saja. Karena orang yang benar-benar sudah berubah, sudah pengen berubah, walaupun sakit, terkadang kita dihina, mungkin ini so alim lah, tidak jadi masalah, biarkan. Karena pada Allah kita tidak sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan aib kita sendiri. Jadi kuncinya biarlah, nggak usah sibuk dengan aib orang lain, kita urus aib kita sendiri. Itu jalan satu-satunya kunci kebahagiaan. Jadi saya dikasih ilmu guru saya, salah satu kunci untuk bahagia itu dengan cara tidak mengusik kehidupan orang lain, sibuklah dengan aib sendiri, dan insya Allah kalau kita sibuk dengan aib kita sendiri, kita akan kenal jati diri kita. Dan itu Ibu. Jadi fokus saja dengan diri kita, biarkan, biarkan. Nanti kenal batu sendiri, dapat hidayah sendiri. Insya Allah, doakan saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, setiap dia dihina, dicacimaki, dia mendoakan dengan akhlak. Insya Allah berubah. Orang yang mungkin mencaci maki kita doakan, dia bisa berubah. Itu ajaran Islam sesungguhnya. Mungkin itu saja. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711369977 082179279090. Ini ada pertanyaan dari Oma Ana di Prabu Muli. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya apa perbedaan takwa, taat, patuh menurut iman kita? Terima kasih.
Terima kasih Ibu yang diperbaiki. Takwa, patuh itu bagian dari takwa. Karena di Al-Quran itu akhir dari ayat biasanya di ayat Ramadan, kum tattaqun, ayat itu hidup kita disebut. Jadi makom yang tertinggi itu takwa. Takwa dia pasti dan patuh. Kalau belum patuh belum patuh. Contoh misalnya sholat dia kerjakan cuma 2 waktu, belum patuh. Jadi orang yang pasti sudah patuh dan taat. Dan orang yang sudah patuh dan taat dan menjaga makam takwa, setiap Allah beri ujian dia bersabar. Bahkan Allah kasih dia nikmat dia bersyukur. Nah, ini bagian dari takwa. Jadi Prabu Muslim dengan cara patuh dan taat kita mencapai yang namanya takwa. Lakum tattaqun. Jadi takwa itu diidam-idam oleh orang-orang. Ada orang yang belum tentu beriman. Muslimin disebut muslim. Mukminin itu orang yang beriman. Sedangkan mutakin orang yang bertakwa, orang yang beriman belum tentu bertakwa. Nah, di situ jadi Islam, iman, takwa. Maka setiap ayat disuruh orang yang beriman untuk mencapai orang bertakwa. Ada yang tidak lulus. Dia beriman tapi tidak. Makanya dari itu setiap kejadian ya kita usaha berniat ya Allah jadikan hamba takwa kepadamu. Ya, mungkin itu saja. Lanjut lagi pendengar, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama siapa Pak? Oh, Pak Abu Bakar ya. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tuh tertarik tadi di mukadimah Ustaz Tausiah Ustaz itu mengatakan bahagia yang hakiki. Nah, jadi pertanyaan saya, di mana letak kebahagiaan yang hakiki itu Ustaz? Saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan hakiki. Orang banyak menilai bahagia itu dari harta. Dilihat orang melihat ya bahagia itu tingkat memang bahagia, cuman belum tentu dia tenang, belum tentu dia hakiki, belum tentu dia cuma bahagia yang sifatnya. Tapi yang kita inginkan itu kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang memang benar-benar tidak putus, kebahagiaan yang benar-benar berharap ridha Allah. Nah, di awal dengan tobat. Hakiki itu bahagian yang dunia dan akhirat kita bahagia, selamat. Nah, jadi bahagia dengan cara bertobat, istiqomah, dan insya Allah akan mencapai maksimalnya kebahagiaan hakikat. Dan itu kebahagiaan yang sudah kenal. Bahkan tidak panjang kalau tidak kenal dengan dia sudah lakukan, dia sudah melakukan Allah perintahkan, dia jalani, Allah melarang, dia tinggalkan. Itu proses dan istiqomah, dan insya Allah akan dikasih namanya hikmah atau hikmah ahzin, hikmah. Dia kejadian Allah beri, dia langsung menjustis orang menjustis, oh ya Allah kenapa aku seperti ini, tapi dia justru dikasih hikmah oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, dengan cara ini aku bisa seperti ini. Dia berterima kasih setiap ujian yang dikasih Allah, berterima kasih. Makanya kebahagiaan hati itu pasti tenang, orang yang tenang dan tidak gesa-gesa, ya, tapi berproses, tidak langsung bahagia langsung sakit, tidak. Dari awal dengan pasti dan bertobat dan istiqomah. Nah, itu berproses dengan panjang. Banyak orang yang jangan, padahal dia sabar terus, sabar. Insya Allah
berproses dengan proses akan menemukan sesuatu yang Allah kasih dan tidak dikasih kepada orang lain. Nah, itu sebenarnya mungkin agak panjang. Mungkin dari ini jadi kebahagiaan itu sangat luas. Jadi saya mungkin sampaikan gambaran saja. Itu saja ini. Baik, silakan pendengar lanjut lagi. Ada Pak siapa ini? Zulkarnain ya. Pertanyaannya adalah, Ustadz, benarkah kata-kata ini? Hati yang tenang pasti senang, hati yang senang belum tentu tenang. Nah, gimana tuh Ustadz? Masya Allah. Iya benar. Benar itu. Hati yang tenang. Apa tadi? Hati yang tenang pasti senang, hati yang senang belum tentu tenang. Oke. Jadi orang yang tenang senang. Jadi dia tenangnya tentunya sudah dengan yang berdua-duaan. Maupun kita senang. Tapi yang dimaksud senang itu tenang, ini tadi dia apa banyak mempunyai skala, itu yang tidak tenang. Nah, jadi tenang orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dia tenang itu dekat dengan Allah cuman satu topeng belum aslinya, karena dia sudah terjebak dengan dunia, terjebak dengan hawa nafsu, terjebak dengan dunia, dengan hartanya. Jadi tenangnya itu tidak tenang. Nah itu, jadi tidak tenang karena dengan dia mencoba banyak cinta dunia. Dan yang tadi tentu senang dengan cara jalan mendekati Allah. Kalau dia banyak harta, dia menjadi orang yang dermawan. Itu bedanya. Itu saja, Mbak. Baik, lanjut lagi. Ini ada Pak Wahdi di Sambas ya. Pertanyaannya adalah, Allah bersemayam di atas aras. Apakah salah satu sifat Allah itu, Ustaz? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Tunggal. Al-Wahid. Itu banyak sifat di Asmaul Husna. Maha Tunggal, tidak ada makhluk selain Dia. Jadi semayam di akhir meliputi, jadi semua yang di alam ini termasuk kita itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Maha Tunggal, makanya kita as-somad kita membutuhkan di Allah itu, kita membutuhkan Allah, jadi Maha Tunggal, tidak ada apalagi sudah kulul ahad Maha, tidak ada selain. Jadi kita diliputi. Nah kalau kita sudah merasa itu kajian tauhid ini. Kajian tauhid, kalau kita sudah merasa diliputi, kemana saja kita bergerak, kemana saja kita pergi, itu selalu diawasi. Disinilah ya Rob kadang nak maksiat, awasi, ya diliputi. Jadi justru kebaikan-kebaikan kita kerjakan. Di sini penting dengan kita mengetahui Allah Maha Tunggal, artinya Allah di arsy itu meliputi semuanya, seluruh alam semesta ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi. Baik, lanjut lagi pendengar, kita masih ada beberapa menit ke depan. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Pak? Sama Pak Hasan. Pak Hasan, silakan. Ya, oke. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya ini. Gini Pak Ustadz, kalau kita sholat lupa rakaat itu Pak Ustadz, bagaimana caranya? Apakah kita mau diulangi dari awal atau diteruskan? Itu saja Pak Ustadz yang mau tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Terima kasih Pak. Jadi sholat kelupaan, kalau di Islam kan ada yang namanya kan dia sujud sahwi. Nah, kan sebelum ke sana kita berniat dulu kepada Allah, dan salah satu khusus itu insya Allah tidak akan lupa. Nah, jadi kalau lupa itu berarti sholatnya mungkin ya maaf, mungkin gangguan, mungkin setan, banyak distraksikan atau memikir hal yang lain, jadi kita lupa. Nah, maka dari itu kalau dari imam, kan ada kita ini ada pendapat dari tentang sholatnya. Ada yang mungkin ngerjain sholat rakaat bersama, ada yang ditambahkan 3 atau 2, ditambahkan 1 rakaat lagi lalu dia kelupaan, ataupun dia memang lupa, dia harus sujud atas lupanya saat sholat. Makanya kita belajar bab tentang sholat itu ada. Jadi yang terpenting bagaimana kita cara untuk masuk, ya, belajar tersebut. Allah kalau sudah masuk, mikir-mikir yang mungkin lupa atau gangguan dari tadi tidak akan terjadi pada kita. Karena sebelum sholat itu usahakan baca surat Anas, ya. Jadi baca surat Anas, bisikan setan. Kadang kita bilang barat di dalam sholat, ingat, ya, hilang kunci motor, sholat ketemu di sholat, nah itu setan itu. Nah mungkin itu saja Pak. Baik. Halo Ustaz. Ya. Teman-teman. Baik, nah sudah dijawab ya pertanyaannya. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi ini, apa yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kita? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi dunia ini sementara, akhirat itu selamanya. Jadi rugi orang meninggalkan akhirat hanya untuk dunia, dan yang sudah terlanjur bermaksiat, sudah banyak maksiat, mungkin tidak ada harapan lagi. Ingat surah Az-Zumar tadi mengatakan bahwasanya kata Allah, jangan putus dari rahmatku, la taqnatu min rahmatillah. Ya, insya Allah selama kita hidup, masih hidup berarti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah. Berubah apa? Berubah ke jati diri kita yang asli. Kita dulu dalam keadaan suci, bersih. Itu Allah menyuruh kita untuk kembali ke sana. Dan insya Allah dengan cara kita tobat, istiqomah, dan mungkin ada duri-duri di pinggir, mungkin duri-duri tadi, mungkin dunia, hawa nafsu, itu harus kita singkirkan. Harus kita singkirkan dengan cara apapun, itu harus kita singkirkan untuk mencapai yang namanya maqam taqwa. Nah, jadi tobat itu awal. Ini awal kita untuk benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja Mbak kesimpulan dari saya, dan mungkin minta maaf ada kesalahan penyampaian dan lain-lain, ya. Jadi itu kesimpulan dari saya. Terima kasih Mbak. Baik Ustaz, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.